Dugaan tipikor bencana Gunung Ruang, penyidik sita dokumen. Sulawesi Tengah waspada ancaman hidrometeorologi. Jone Ganda, calon pertama mendaftar Ketua PSSI Sulawesi Utara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi dari Manado, saudara. Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah 9 titik di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Manado. Penggeledahan yang disertai penyitaan sejumlah dokumen dan perangkat komputer ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyaluran dana siap pakai, stimulan perbaikan pembangunan kembali rumah rusak dalam bencana erupsi Gunung Ruang. Dugaan korupsi menyeruak dalam penyaluran dana siap pakai, stimulan perbaikan rumah rusak dalam bencana erupsi Gunung Ruang tahun anggaran 2024. Hal ini terungkap setelah tim jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sitaro pada Kamis 4 Desember 2025. Selain menggeledah 2 kantor pemerintah di Kabupaten Sitaro, tim jaksa penyidik yang juga menggeledah 6 toko yang berlokasi di Balai Humara, Kabupaten Sitaro, dan 1 toko lainnya di Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Penggeledahan di 9 titik tersebut dilakukan serentak sekitar pukul 9 sampai pukul 13.00 WITA. Hasil dari tindakan penegakan hukum, yaitu teman-teman penyidik melakukan penggeledahan di 2 tempat, yaitu di Pulau di Siau dan Tagulandang, terkait dengan tindak pidana korupsi bantuan akibat bencana Gunung Ruang yang terjadi 14 April 2024. Tindakan itu dilakukan berdasarkan surat penyidikan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu surat perintah nomor 10 tanggal 17 November 2025. Tujuannya adalah penyidik mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana itu. Dalam menggeledah tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, perangkat komputer, dan alat komunikasi yang dikumpulkan dalam 4 koper. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen ini untuk proses penyidikan lebih lanjut dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyaluran dana siap pakai, stimulan, perbaikan, dan pembangunan kembali rumah rusak dalam bencana erupsi Gunung Ruang tahun anggaran 2024 lalu. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dari Gorontalo, saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap seorang pria di Kota Gorontalo usai nekat mencuri 1 unit laptop di rumah warga. Pelaku diketahui sebagai residivis kasus narkoba, bahkan pelaku melakukan aksi pencurian dalam kondisi mabuk. Nekat mencuri 1 unit laptop dari salah satu rumah warga, seorang pria di Kota Gorontalo berinisial JK terpaksa harus digiring polisi. Kasus pencurian ini terungkap saat keluarga korban mendapati rumah dengan kondisi terbuka dan mendapati 1 unit laptop hilang. Usut punya usut, tersangka membobol rumah korban dengan merusak gagang pintu hingga berhasil masuk ke dalam rumah. Dari hasil penyelidikan, polisi pun berhasil membekuk tersangka di kediamannya tanpa perlawanan. Mirisnya, tersangka diketahui sebagai residivis kasus narkoba, bahkan tersangka melakukan aksi pencurian ini dalam kondisi mabuk. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota bilang, tersangka nekat kembali mencuri demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dari saksi, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang di rumah tersangka
Setelah didalami oleh penyidik terkait dengan laporan ini dan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, didapati yaitu rumah tersebut kehilangan laptop dengan merek Asus warna silver. Kemudian tim kami Jatan Ras telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada saat ditangkap, tersangka tidak melawan petugas. Kemudian untuk caranya tersangka ini menggunakan tangan kosong memasuki rumahnya korban dengan cara membuka pintu, merusak, kemudian mengambil satu buah laptop. Setelah itu kami mengecek tersangka ini yaitu residivis dengan kasus yang sama. Kemudian motifnya itu dia melakukan pencurian, tersangka ini butuh uang dan sudah pengaruh minuman keras. Meski telah menyesali perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV Gorontalo. Masih dari Gorontalo, Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo membekuk 3 pengedar narkotika jenis sabu di wilayah kota Gorontalo. Mereka kini telah ditetapkan tersangka. 2 tersangka diketahui ibu dan anak, serta 1 lainnya sebagai bandar. Bulan Juli 2025, Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo berhasil membekuk seorang ibu rumah tangga di kota Gorontalo berinisial HT yang diduga nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Saat penggerebekan berlangsung, polisi mendapati 4 paket sabu siap edar. Sementara 2 pelaku masing-masing berinisial FA dan AF berhasil kabur, termasuk anak kandung dari tersangka yang ditangkap. Meski sempat kabur ke Maluku Utara, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap di kota Manado. Penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka HT atau ibu kandung dari salah seorang tersangka. Tersangka HT pun sudah lebih dulu dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses persidangan. Sementara 2 tersangka lain kini menyusul ke kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa lebih dari 300 mg sabu, alat hisap sabu, serta telepon genggam milik pengedar. Dari hasil penyelidikan, narkotika jenis sabu yang diedarkan di Gorontalo ini diduga berasal dari wilayah Sulawesi Tengah. Warga jadi yang dapat ditangkap cuma 1. Kebetulan pelaku yang ditangkap ini inisial HT, yaitu ibunya salah satu dari pelaku yang ada di sini, inisial FA. Jadi ibunya ini juga ikut serta dalam penjualan barang-barang tersebut, barang-barang narkoba. 2 pelaku ini masih dalam tahap percobaan. Artinya yang bersangkutan masih menjalani hukuman pada saat ditangkap atau pada saat melakukan pengedaran atau mengedarkan narkoba pun dia masih sesungguhnya dia masih dalam proses pengawasan, masih dalam tahap percobaan. Sebagai gambaran kepada teman-teman bahwa yang menjadi saya sebut sebagai leader lah kawan-kawan, sebagai leader itu adalah atas nama AF alias On ya. Itu yang menjadi pemilik barang asal di sini di Gorontalo. Mirisnya, salah satu tersangka pun diketahui nekat kembali menjadi pengedar saat masih menjalani masa percobaan usai bebas dari lapas. Ketiga tersangka kini terancam hukuman pidana hingga 20 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Dari Sulawesi Tengah, tim penindakan Bea Cukai Pantoloan meringkus 2 terduga pelaku penyuplai rokok ilegal di Palu dan Sigi. Dari tangan kedua orang tersebut, petugas berhasil mengamankan 3,2 juta batang rokok ilegal. Kedua tersangka masing-masing berinisial J dan RJS yang diduga sebagai penyuplai rokok ilegal di wilayah Sulawesi Tengah. Keduanya diamankan di Desa Baliase, Kabupaten Sigi. Sebelum akhirnya resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sigi untuk proses hukum lebih lanjut. Kepala Bea Cukai Pantau Peredaran Krisna Wardana bilang, pengungkapan kasus ini bermula dari temuan petugas di lapangan yang menemukan peredaran rokok tanpa pita cukai. Temuan tersebut kemudian dikembangkan hingga mengarah pada keberadaan kedua terduga pelaku. Karena saya juga tahu, karena awalnya semua pengungkapan ini juga yang paling sederhana, yaitu ketika dari bapak-bapak rekan-rekan yang merokok rokok ilegal ini. Kami terus menerus sampai akhirnya kami bisa menemukan pelaku
pelaku besarnya. Jadi kalau punya tetangga atau punya keluarga yang mengkonsumsi rokok ini atau berjualan rokok ini di warung-warung tolong dikasih untuk tidak melakukan kegiatan penjualan rokok ilegal ini. Betul, karena kami pertama mengungkap ini dari Kota Palu. Dari Kota Palu kami mengungkap ini dari yang paling kecil tadi saya bilang, dari perokok orang berkembang terus, ternyata lokus atau tempat penimbulannya ada di wilayah Kabupaten Sigi. Kebetulan Sigi dan Palu kami berbatasan dekat ya. Jadi kalau dihitung jaraknya mungkin tidak sampai 1 jam, tadi perjalanan hanya sekitar 30 menit, 40 menit. Dan itu mungkin dimanfaatkan oleh pelaku karena situasi di Sigi mungkin sedikit lebih sepi daripada di Kota Palu. Tapi alhamdulillah kami sampaikan bahwa petugas Bea Cukai Pantoloan bisa mendeteksi hal ini dan kami bisa melakukan pengungkapan kegiatan pelanggaran di bidang cukai ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, proses hukum selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sigi. Kepala Kejari Sigi Arya Rosyid bilang bahwa pihaknya akan memproses keduanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tersangka beserta barang bukti yaitu berupa rokok, yang mana rokok ini tidak ada buktinya. Ini 3,2 juta batang, rugikan negara sekitar 3,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sigi ini melalui bidang tindak pidana khusus dengan Bea Pantoloan berhasil mengungkap peredaran 3,224 ribu batang rokok ilegal yang beredar tanpa dilengkapi bea cukai di wilayah Kabupaten Sigi. Dalam penanganan perkara ini ditetapkan 2 tersangka berinisial J umur 42 tahun dan RJS berumur 25 tahun. Kasus ini menjadi salah satu pengungkapan terbesar yang ditangani Bea Cukai Pantoloan dalam beberapa bulan terakhir. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal, terutama rokok tanpa pita cukai yang dinilai merugikan negara sekaligus mempengaruhi pasar rokok legal. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan dengan tidak membeli, menjual maupun mengedarkan produk ilegal karena selain melanggar hukum, aktivitas tersebut berdampak langsung pada penerimaan negara. Rolis Muklis, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Petugas pos salurkan BLT Kesra untuk warga binaan di Rutan. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, ada yang unik dari kisah petugas PT Pos Indonesia di Manado, Sulawesi Utara saat menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra. Salah satu penerima yang terdata sedang terjerat hukum dan menjadi warga binaan di salah satu rutan di Kota Manado. Mendapat mandat sebagai juru bayar dalam pendistribusian bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos cabang utama Manado, Giovanni Bolang dan Roni Marunsange sempat terkejut ketika melakukan distribusi BLT Kesra secara door-to-door di Kelurahan Pandu. Saat mendatangi alamat rumah salah satu KPM, ternyata sang penerima bernama Topan Bawotong tengah terjerat kasus hukum dan sedang mendekam di rumah tahanan. Berbekal surat penugasan dan penunjuk dari Kepala Lingkungan Kelurahan Pandu, kedua petugas mendapat informasi bahwa sang penerima BLT Kesra berada di rumah tahanan Malendeng. Keduanya pun menuju rutan Malendeng untuk segera menyerahkan uang bantuan dari pemerintah senilai Rp900.000. Proses penyerahan BLT Kesra kepada salah satu warga binaan berjalan tanpa kendala. Bagi Giovanni, distribusi BLT Kesra ke rumah tahanan kali ini tergolong unik karena menjadi pengalaman pertama kali sepanjang dirinya bertugas. Mempercepat penyaluran BLT Kesra ini, kami turun ke lapangan untuk melayani masyarakat yang belum melakukan penyaluran. Nah, salah satu
warga di Kelurahan Pandu terkonfirmasi ada di rumah tahanan karena ada terjerat hukum. Nah, kami sebagai petugas pos harus juga tetap melayani walaupun ada di rumah tahanan. Dikonfirmasi Kompas TV, Topan Bawotong, sang penerima BLT Kesra, mengaku terharu mendapat bantuan ini dari pemerintah, terutama di saat dirinya sangat membutuhkan uang untuk membiayai keluarganya. Dirinya mengaku ini merupakan kali pertama mendapat bantuan dari program pemerintah. Ya, terus terang sih saya belum pernah menerima bantuan seperti ini, tapi ketika saya menerima bantuan ini saya merasa bersyukur karena setelah saya beberapa kali coba untuk mencari-cari orang untuk bisa membantu saya dalam hal seperti ini, saya merasa bersyukur untuk mendapat bantuan ini dan uangnya akan saya pergunakan sebaik-baiknya di dalam keluarga saya. Diketahui penyaluran BLT Kesra bagi KPM dapat dilakukan melalui 3 cara. Pencairan langsung ke kantor pos terdekat, penyaluran oleh petugas ke komunitas, serta penyaluran secara door-to-door. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menggelar bakti sosial menjelang perayaan Natal. Kepala Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi secara langsung menyerahkan bantuan sembako kepada anak-anak yatim di Yayasan Panti Asuhan Rapi Manado. Aksi ini merupakan permulaan dari serangkaian kegiatan sosial yang digelar Kejati Sulut hingga akhir tahun. Dalam momen menyambut perayaan Natal, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berinisiatif melakukan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak. Kali ini Kejati menyalurkan bantuan berupa paket sembako di Yayasan Panti Asuhan Rapi Manado yang menaungi anak-anak yatim. Kepala Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban anak-anak panti serta dapat memberikan semangat menjalani kehidupan di panti asuhan. Ya, kalau sebenarnya kita untuk di sini cuma sekitar sedikit lah 30-an, tapi hari ini rencana kita stokkan di atas 100. Nanti besok juga rencana kalau mau jadi juga tanggal 5 sebenarnya, cuma karena acara kita padat kita anukan ke tanggal 9. Nah, itu ribuan. Saya pinginnya di atas 2.000, bila perlu 10.000 maunya gitu. Nah, cuma ada nggak gitu yang mau datang orang tua gitu. Ya, harapannya tentu memang ini bagian dari satu motivasi, ya, motivasi memberikan semangat kepada mereka dengan harapan supaya mereka menjalani sisa, maksudnya proses kehidupan anak-anak ke depan ini kan bisa mereka lebih semangat, kemudian anak-anak ini juga menjadi tumbuh dengan lebih baik. Walaupun mungkin ini kan tidak sifatnya satu rutinitas yang kontinus, tetapi ini bagian daripada satu semangat untuk mereka gitu ya. Bahwa masih banyak, tidak usah khawatir hidup ini. Burung saja tidak dipelihara oleh siapapun bisa hidup, apalagi mereka. Bahwa banyak orang yang akan memperhatikan. Kejati juga akan menggelar aksi sosial dengan target 1.000 hingga 10.000 paket bantuan serta bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk menggelar donor darah sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan stok darah di akhir tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Utara menyalurkan 25 ton bantuan sembako bagi korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Barat serta Sumatera Utara. Penyaluran bantuan ini dilepas langsung oleh Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono Jumat siang pekan lalu. Polda Sulawesi Utara menunjukkan kepedulian dan solidaritasnya terhadap korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan, jajaran Polda Sulut telah menghimpun bantuan kemanusiaan sebanyak 25 ton sembako yang siap dikirimkan ke lokasi terdampak. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, air mineral, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Barusan saya lepas untuk Polda Sulawesi Utara peduli terhadap bencana alam musibah yang ada terjadi di wilayah Sumatera. Kita sama-sama mendengar, kita sama-sama prihatin musibah bencana banjir, tanah longsor di wilayah
Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh atas perintah Bapak Kapolda telah berdonasi dan setelah dikoordinir oleh Karo SDM dan Irwasda untuk melaksanakan kepedulian ini, dan sudah terkumpul sementara ini sekitar 25 ton sembako, mulai dari beras, kemudian minyak goreng, kemudian Indomie, termasuk juga aqua karena memang di sana membutuhkan air mineral. Wakapolda juga berharap apa yang dilakukan Polda Sulut bisa menjadi pendorong pihak lain untuk tergerak membantu warga yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Polda Sulawesi Tengah juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan tersebut dikirim sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Endi Sutendi bilang, bantuan yang dikirimkan meliputi beras 30 ton, ribuan selimut 1.500, alat tikar, mie instan, air mineral, perlengkapan bayi, obat-obatan, serta uang senilai 500 juta rupiah. Irjen Endi Sutendi juga menegaskan penyaluran bantuan ini merupakan komitmen Polda Sulawesi Tengah untuk hadir dan membantu sesama dimanapun bencana terjadi. Sementara terkait pengiriman BKO pasukan kemanusiaan, Kapolda bilang pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Kapolri. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mengurangi beban para korban serta memberikan dukungan moral dan material bagi masyarakat yang tengah memulihkan diri pasca bencana. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi Sulawesi Tengah waspada ancaman hidrometeorologi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Doni Arai masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, musim penghujan, kondisi atmosfer yang dinamis meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan, khususnya pada sore hingga malam hari. Penyinaran matahari yang cukup kuat pada pagi hingga siang hari memicu penguapan tinggi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan awan konvektif yang berpeluang memicu hujan lebat disertai kilat dan petir. Dalam skala yang lebih luas terdapat bibit siklon tropis 93W di wilayah utara Filipina. Fenomena ini menyebabkan hujan sedang hingga lebat. Diprediksikan dalam beberapa hari ke depan dapat berdampak ke Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Wilayah bagian timur seperti Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan menjadi daerah yang perlu diwaspadai. Kalau untuk Sulteng sendiri memang karena historisnya ini hampir seluruh wilayah ini kan pernah terdampak banjir. Nah, jadi untuk wilayah-wilayah yang pernah terdampak banjir karena trennya ini kan meluas ya, jadi hampir menyeluruh di seluruh wilayah. Kami himbau untuk wilayah-wilayah yang pernah terjadi banjir hidrometeorologi, bencana hidrometeorologi itu untuk lebih waspada, terutama untuk antisipasi terhadap banjir bandang seperti itu. Secara historis, hampir seluruh wilayah di Sulawesi Tengah pernah mengalami banjir dan bencana hidrometeorologi dengan tren cuaca ekstrim yang meningkat. Masyarakat yang bermukim di daerah rawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Antisipasi terhadap banjir bandang dan longsor menjadi langkah penting di tengah dinamika cuaca saat ini. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi serta segera menghindari aktivitas di sekitar bantaran sungai saat hujan lebat. Langkah antisipasi dini diharapkan mampu mengurangi resiko dan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah rawan. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, personel TNI dari Kodim 1302 Minahasa bersama warga di sekitar pesisir Danau Tondano, tepatnya di Kelurahan Tonsaru, melaksanakan kerja bakti bersama yang fokus pada pengangkatan tanaman gulma eceng gondok. Upaya untuk mengurangi penyebaran eceng gondok yang masif di Danau Tondano, warga Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan bersama personil Kodim 1302 Minahasa melakukan kerja bakti bersama
pada Jumat pekan lalu. Dalam kerja bakti kali ini, personel TNI bersama komponen cadangan dan warga fokus melakukan pembersihan eceng gondok dan pengangkatan dari Danau Tondano. Pengangkutan eceng gondok menggunakan kapal bantuan Presiden Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mendukung upaya pelestarian danau tersebut. Salah satu warga desa Tonsaro yang turut dalam kegiatan kerja bakti ini mengatakan terima kasih kepada semua pihak termasuk Presiden Prabowo dan TNI yang sudah berkontribusi dalam upaya menyelamatkan Danau Tondano. Kami atas nama masyarakat yang ada di seputaran Danau Tondano mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah memberikan bantuan berupa alat ponton dan juga conveyor dalam membantu membersihkan eceng gondok yang ada di Danau Tondano. Terima kasih juga kepada para TNI yang sudah memberikan diri untuk membantu dalam pelaksanaan kerja bakti yang dilaksanakan di hari ini dan juga yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya dan juga di waktu-waktu yang akan datang dan terus membantu membersihkan eceng gondok yang ada di seputaran Danau Tondano. Rangkaian kerja bakti kali ini diawali dengan apel yang dipimpin Kasdim 1302 Minahasa, Mayor Infanteri Dayeng Pasaka, dan dilanjutkan dengan proses pembersihan area danau. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata menjaga Danau Tondano dari ancaman pendangkalan. Yani Mekesingal, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, Bulog Differ Sulawesi Utara Gorontalo menjamin stok ketersediaan beras jelang hari Natal dan Tahun Baru. Adapun cadangan beras sebanyak 24.000 ton mampu mencukupi kebutuhan hingga bulan Maret tahun depan. Perum Bulog Differ Sulawesi Utara Gorontalo menjamin stok beras mencukupi hingga Maret 2026. Ini sudah termasuk stok beras sebanyak 24.000 ton pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Kepala Bulog Differ Sulawesi Utara dan Gorontalo, Erwin Tora bilang, pengadaan penyerapan gabah dan beras untuk cadangan pangan pemerintah yang dilakukan Perum Bulog Differ Sulut Go di tahun 2025 sangat cukup. Masyarakat Sulut tidak perlu khawatir sebab ketersediaan beras apalagi di daerah kepulauan, karena sebelumnya pihak Bulog sudah menyediakan stok beras untuk mengantisipasi terjadinya cuaca buruk. Bulog saat ini telah melakukan langkah-langkah upaya. Yang pertama itu adalah mempersiapkan stok di gudang Bulog. Saat ini stok kami ada sekitar 20.000 ton yang berada di gudang Bulog di dua provinsi, Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, berada di 12 kompleks gudang kami tersebar di cabang Tahuna, kemudian di Kanwil sini sendiri, Minahasa, Manado, kemudian di Bola Mongondo di Gorontalo. Dari stok yang kami miliki setara 20.000 ton ini itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kita, baik itu untuk kebutuhan stabilisasi harga SPHP maupun bantuan pangan untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Bahkan stok ini bisa mencukupi untuk sampai dengan Maret 2026. Ermin juga menjamin akan mengontrol harga beras di pasaran agar tetap stabil dan terpenuhi bagi masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dari daerah Indonesia Timur di antara jelang Nataru, harga cabai rawit naik 2 kali lipat akan kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit dan bawang merah naik di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk cabai rawit, kenaikan bahkan sampai 2 kali lipat, hingga Rp60.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogramnya. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur seperti cabai rawit dan bawang merah naik di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kenaikan harga dua komoditas ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Harga cabai rawit bahkan alami kenaikan 2 kali lipat, yakni seharga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya dijual Rp30.000 per kilogram.
Selain cabai rawit, harga bawang merah juga naik, yakni Rp55.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Naiknya harga cabai dan bawang merah ini disinyalir akibat cuaca buruk. Meski alami kenaikan, namun pembelian cabai dan bawang merah oleh warga dikatakan pedagang tetap lancar. Paling naik sekarang lombok kecil. Lombok kecil? Iya, 60 per kilo. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya cuma 30 per kilo. Kalau yang lain? Kalau yang lain tidak ada, cuma mengalami kenaikan. Kalau lombok kecil ini kapan mulai naik, Bu? Sudah sekitar 3 hari. 3 hari? Iya. Kalau harga tomat sekarang berapa? Kalau harga tomat sekarang 5.000 per kilo. Itu tidak naik, Bu? Tidak ada, bahkan ada penurunan. Penurunan? Kalau wortel? Masih sama, harga 10.000. Kentang? Kentang masih 15. Oh, berarti harga lain Iya, cuma bawang merah sama lombok kecil. Kalau pembeli sendiri bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah lancar-lancar. Kalau ini semua dari mana, Bu? Asalnya? Asalnya dari Malino. Kalau lomboknya dari Enrika. Berbeda dengan cabai rawit dan bawang merah, untuk komoditas lainnya seperti tomat, wortel, dan kentang, harganya relatif stabil. Seperti kentang Rp15.000 per kilogram, wortel Rp10.000 per kilogram, dan tomat Rp5.000 per kilogram. Arif Tirta, Kompas TV, Makassar. Informasi lain, Saudara, sebanyak 147 peserta mengikuti ujian CET rekrutmen petugas haji 2026 di Asrama Haji Makassar. Para peserta akan memperebutkan 57 kuota petugas haji 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, secara resmi membuka ujian seleksi CET tahap 1 yang diikuti oleh 147 peserta calon petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dan calon petugas penyelenggara ibadah haji Kloter Haji 2026. Mereka mengikuti tahapan seleksi ujian berbasis komputer atau Computer Assist Test tahap 1, CET yang digelar di Aula Arafah Asrama Haji Makassar. Tercatat dari 154 peserta yang lolos seleksi administrasi, seleksi PPIH tingkat daerah kabupaten, kota di wilayah Sulawesi Selatan, 7 orang tidak hadir dan ada juga yang terlambat sehingga tidak bisa mengikuti ujian CET tahap 1. 154 peserta yang lolos verifikasi dokumen administrasi terdiri dari 29 calon ketua kloter, 10 orang calon pembimbing ibadah kloter, 74 orang pelayanan konsumsi, 38 orang pelayanan transportasi, dan 3 orang pelayanan bimbingan ibadah. Pada pendaftar petugas ya, 1683, tapi yang lulus berkas dan lulus rekomendasi itu 863. Nah, kemarin tadi kami tes semua 863 itu di semua kabupaten, dan alhamdulillah nanti tanggal 7 ya, tanggal 7 kami akan melaksanakan tes kedua yang lolos untuk mengikuti ujian tahap kedua nantinya. Sebenarnya total berapa yang dibutuhkan untuk menjadi petugas nanti di Haji 2026? Ya, untuk petugas yang dibutuhkan sementara ini satu kloter 2 petugas. Petugas dari kementerian 1 dan petugas dari kesehatan 1. Nanti apabila ada tambahan petugas itu nanti ada pembimbing ibadah, ada ketua kloter dan ada dari kesehatan, jadi nanti 3. Setelah tes CET tahap pertama ini selesai, peserta dengan nilai terbaik akan melanjutkan seleksi ke tahap 2 sesuai jadwal, yaitu tanggal 11 Desember 2025. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara sebanyak 89% jemaah calon haji 2026 belum melakukan pelunasan biaya haji, di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan mencatat baru sekitar 1.600 jemaah atau 11% yang melunasi biaya haji. Jika hingga batas waktu pelunasan tanggal 23 Desember tidak dipenuhi, mereka akan digantikan. Tercatat baru sekitar 11% atau 1.600 orang calon jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan biaya haji tahun 2026. Kementerian Haji dan Umroh mengumumkan pembayaran bisa dilakukan selama 1 bulan mulai tanggal 23 November hingga 23 Desember 2025.
Masih rendahnya jumlah pelunasan diduga karena adanya perubahan kuota di tiap kabupaten. Akibatnya, jamaah yang sebelumnya tidak berangkat kini masuk dalam daftar jamaah yang berangkat. Pihak Kementerian Haji terus berupaya mencari jamaah dan mensosialisasikan jadwal pelunasan biaya haji agar jamaah tidak ketinggalan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail menghimbau jemaah yang akan berangkat mengikuti semua syarat termasuk melunasi biaya haji tepat waktu karena tidak akan ada perpanjangan waktu. Makanya jemaah yang kami harapkan, kami himbau jemaah yang sudah istitaah kesehatan agar segera melakukan pelunasan. Kenapa? Karena bila sampai tanggal 23 nanti, 23 Desember tidak melakukan pelunasan, otomatis jamaah tersebut akan diberangkatkan tahun berikutnya. Makanya jangan sampai kecewa jemaah. Yang kami harapkan, kami himbau kepada semua jemaah yang sudah istitaah kesehatan agar segera melakukan pelunasan. Kalau dari daerah sendiri laporannya seperti apa, Pak? Alhamdulillah dari beberapa daerah sudah mulai kemarin itu sudah mulai menanjak istitaah kesehatannya karena memang pemeriksaan kesehatan baru dimulai 6 hari yang lalu ya. Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh mengumumkan Sulawesi Selatan mendapatkan penambahan kuota haji dari 7.272 jamaah menjadi 9.670 jamaah. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, sebuah pohon Natal menarik perhatian warga di Makassar karena menggunakan material tidak biasa, yakni botol bekas air mineral. Mengusung konsep eco-friendly, pohon Natal ini menggunakan sampah dari botol air mineral dan kertas bekas untuk mengajak masyarakat peduli pada lingkungan, namun tetap mengutamakan keindahan pohon Natalnya. Pohon Natal di Hotel Claro Makassar ini menarik perhatian para tamu hotel. Pasalnya material pohon Natal yang tak biasa, yakni 1.500 botol air mineral bekas. Botol yang disusun dengan sangat hati-hati membentuk pohon Natal ditempatkan di lobi hotel. Meski berasal dari sampah botol bekas, pohon Natal ini tampak sangat cantik. Untuk memperindah pohon Natal, pihak hotel menambahkan pita, bintang, dan lampu warna-warni untuk memunculkan kilauan cahaya Natal. Material botol bekas ini memantulkan cahaya warna-warni sehingga menambah keunikan pohon Natalnya. Konsep eco-friendly yang diusung pihak hotel menjadi alasan mereka menggunakan barang bekas. Kreasi pohon Natal ini jadi bukti barang bekas tak harus dibuang dan menumpuk sampah, tapi bisa jadi barang istimewa jika diolah dengan baik. Sama seperti setiap tahunnya, kita tuh dari Claro selalu mengusung tema eco-friendly. Nah, untuk tahun ini itu kami menggunakan 1024 botol kaca dari Aqua Reflection sebagai bentuk tanggung jawab Claro memberikan yang terbaik kepada lingkungan dengan cara menghemat sampah-sampah dan limbah-limbah yang telah kami produksi seperti itu. Materialnya hanya botol saja atau ada sampah-sampah lain ini? Jadi yang di sini tuh gunakan adalah botol kaca ya, dan sampah-sampah lain yang kami gunakan paling dari bekas-bekas pita dan kertas-kertas yang sudah lama tidak terpakai kami gunakan kembali seperti itu. Tak hanya pohon Natal saja, pihak hotel juga sudah memasang pernak-pernik Natal seperti lampu Natal, pita, dan kereta Santa untuk membawa suasana Natal ke hotel. Para karyawan hotel juga menggunakan baju merah dan hiasan ala rusa kutub untuk menghidupkan suasana Natal di kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi masih akan hadir dengan informasi olahraga. Tetaplah bersama kami. Saya Doni Arai masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Di hari pertama dibukanya pendaftaran calon Ketua PSSI Sulawesi Utara, incumbent Ketua PSSI Sulut, Jone Ganda, resmi mendaftar. Jone Ganda membawa 11 rekomendasi dukungan dari sejumlah klub dan pengurus daerah PSSI Kabupaten Kota. Jone Ganda menjadi bakal calon pertama yang mendaftar pada bursa pemilihan Ketua PSSI Sulawesi Utara yang mulai dibuka secara resmi pada Sabtu 6 Desember. Tiba di lokasi pendaftaran di Hotel Minahasa Manado sekitar pukul 13.00 WITA, Jone Ganda terlebih dahulu mengambil formulir pendaftaran.
Tahap pendaftaran bakal calon ketua PSSI Sulut harus terlebih dahulu mengambil formulir, mengisi dan melengkapi berkas sesuai statuta PSSI, dan kemudian memasukkan kembali untuk didaftarkan secara resmi dan akan diverifikasi oleh komite pemilihan. 2 jam kemudian, Joneganda kembali membawa formulir pendaftaran dan menyertakan semua persyaratan, termasuk surat dukungan voters. Kali ini saat mendaftar, Joneganda membawa 11 dukungan klub dan pengurus daerah PSSI Kabupaten Kota. Dan ini adalah bagian dari kecintaan kita untuk bisa membangun sepak bola yang ada di Sulawesi Utara ini. Terutama saya melihat Pak Gubernur kan Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE sedang juga mengangkat sepak bola ini, terutama dengan mengaktifkan salah satu klub ya, Persma 1960 untuk bisa mengangkat nama Sulawesi Utara. Dan ini juga menjadi komitmen saya, mudah-mudahan saya bisa dipercaya untuk bisa memimpin kembali PSSI Sulawesi Utara untuk kita bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi. Anggota Komite Pemilihan Tony Salawati bilang masa pendaftaran para bakal calon yakni pada 6 Desember hingga 8 Desember. Komite Pemilihan nantinya akan memverifikasi berkas para bakal calon dan akan menentukan memenuhi syarat atau tidak. Kami untuk sebentar kami akan verifikasi bersama teman-teman, dan setelah itu tentunya akan kami sampaikan kepada Bapak sebagai calon yang sudah melengkapi. Tapi kalau belum lengkap pasti kami akan beritahu juga untuk bagaimana kelengkapan ini, sehingga ketika sudah selesai sampai di laporan kepada pengurus PSSI Sulut yang tentunya akan teruskan ke PSSI Pusat yang tentunya akan bergulir sampai dengan di pemilihan dengan melengkapi persyaratan. Sementara sejumlah pengurus klub dan pengurus daerah PSSI Kabupaten Kota berharap figur ketua PSSI Sulut nanti lebih memperhatikan pembinaan atlet dari usia dini dan keberlangsungan klub-klub sepak bola di daerah. Ronsut sebagai ketua umum Bina Taruna Manado mendukung sepenuhnya Bapak Joneganda untuk periode yang kedua, di mana kami lihat kenapa kami memilih Pak Joneganda memberikan dukungan kepada apa yang dihasilkan selama periode pertama itu menunjukkan peningkatan yang sangat baik selama kepemimpinan Pak Joneganda. Jadi kami merasa memberikan kesempatan lagi kepada Pak Joneganda guna memimpin Asprof PSSI Sulawesi Utara. Harapan lagi terkait pengembangan secara profesional, khususnya sepak bola yang ada di Sulawesi Utara dan tentunya klub-klub yang ada di Sulawesi Utara. Pada dasarnya kepemimpinan yang beliau telah canangkan dengan banyaknya perubahan-perubahan terkait regulasi-regulasi yang diterapkan PSSI, tentunya imbas positifnya ke Sulawesi Utara yang kita lihat sekarang ya. Banyak yang antar untuk pendaftaran, ya tentunya harapan-harapan itu akan lebih bagus lagi setelah kita tetapkan, kita usung atau kita dukung kepemimpinan beliau untuk periode yang kedua. Kongres PSSI Sulut akan digelar pada 17 Desember sekaligus pemilihan Ketua PSSI Sulut 2025-2029. Sebanyak 21 voters yang terdiri dari 15 pengurus PSSI Kabupaten Kota, 4 klub dan 2 afiliasi, yakni pengurus futsal dan pelatih, akan menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Ketua PSSI Sulut nanti. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di tempat berbeda, Saudara, Bupati Joneganda menyerahkan penghargaan dan bonus kepada puluhan atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali pada event Pekan Olahraga Provinsi ke-12 di Manado. Penyerahan bonus dilakukan di atrium kantor Bupati pada Jumat 5 Desember pekan lalu. Para atlet yang menerima penghargaan dan bonus dari Bupati Joneganda adalah mereka yang berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu. Di event Porprov ke-12, kontingen Minahasa Utara berhasil meraih 33 medali emas, 27 medali perak, dan 69 medali perunggu. Para peraih medali emas menerima bonus 10 juta rupiah, peraih medali perak 5 juta rupiah, sementara 3 juta rupiah bagi peraih medali perunggu. Bupati Joneganda berharap penghargaan yang diberikan akan menjadi pendorong semangat para atlet untuk meningkatkan kemampuan berlatih agar dapat berprestasi lebih tinggi ke depannya. Saya menyerahkan
apresiasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berupa pemberian bonus kepada para atlet yang berprestasi, pelatih, juga atlet-atlet yang mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu di ajang Porprov yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kami memang sudah menyiapkan alokasi anggarannya, dan hari ini kami sudah menyerahkan khusus untuk yang pelatih dan atlet, termasuk atlet-atlet yang mendapatkan medali. Kalau yang medali emas mendapatkan 10 juta, perak 5 juta, dan perunggu 3 juta. Masing-masing penerima ini langsung kita transfer ke rekening yang bersangkutan. Sehingga kami juga tadi menyampaikan bahwa seluruh atlet dan pelatih yang menerima itu harus segera mungkin memberikan nomor rekening. Ya, karena ada beberapa yang belum memberikan. Kami menyampaikan bahwa kalau sudah sudah selesai mengurus nomor rekening, langsung hari ini diserahkan, hari ini juga kita langsung distribusikan. Dan saya tadi mengapresiasi, walaupun memang kami tidak mencapai target apa yang kami harapkan, tetapi saya merasa bangga karena atlet-atlet ini sudah berjuang dengan luar biasa. Kami juara 3, sehingga ini juga sangat membanggakan bagi kami, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Joneganda juga mengapresiasi para pelatih dan ofisial yang telah menjadi bagian terpenting dalam prestasi para atlet di daerah. Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, seleksi terbuka Persma 1960 Manado berakhir pada Sabtu 6 Desember. Di hari terakhir seleksi tersebut menyisakan 41 pemain. Mereka nantinya akan disaring menjadi 25 pemain inti. Sebanyak 41 peserta seleksi terbuka Persma 1960 Manado mengikuti tahap akhir seleksi pemain di hari terakhir seleksi ketat tersebut. Awalnya sebanyak 360 pemain yang mendaftar dalam seleksi terbuka di hari pertama Kamis lalu dan menyisakan 41 pemain di seleksi hari terakhir. Terlihat para pemain diuji skill dasar seperti kontrol dan passing, serta kerjasama dalam tim ketika diuji bermain dalam pertandingan full tim antar peserta. Di sini pelatih Feriandes Rosialta atau Coach Oji memimpin secara langsung proses seleksi, sembari berkolaborasi dengan tim pelatih yang ada. Dirga Lasut, asisten pelatih, bilang dalam proses seleksi para pemain terlihat menunjukkan kemampuannya secara penuh, di mana telah terlihat sejumlah pemain yang memiliki skill yang di atas rata-rata, yang nantinya akan menjadi tim inti Persma 1960 Manado. Seleksi hari ini adalah sisa dari yang kemarin. Ya, hari ini seleksi terbuka, banyak pemain-pemain yang bagus. Dan untuk hari Senin tinggal 25 orang. Dari ini dipangkas menjadi 25 orang. Nah, 25 orang ditambah sama pemain-pemain senior yang akan bergabung untuk seleksi. Kami manajemen Persma saat ini pun, hari ini pun sudah siap, ready untuk karantina dan tempat tinggal untuk adik-adik yang sudah tembus seleksi sampai hari Senin nanti. Kami sudah siap untuk lokasinya, untuk mereka akan dikarantinakan. Sudah ready tempatnya, tempat tinggal dan ya istimewa makan minumnya sudah. Kami sudah siap semua. Tidak ada masalah sih kalau untuk tempat karantina dan makan minum, aman. Pesan dari Presiden kami Pak Afran Buki, intinya kami ini harus bergandengan tangan dan kami bermohon kepada masyarakat Sulawesi Utara bantu doa terus kami manajemen Persma ini supaya bisa sukses. Para pemain yang lolos nantinya akan dikarantina dan akan mengikuti pelatihan intensif untuk menyambut jalannya Liga 4 Indonesia 2026-2027 pada bulan Januari mendatang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Doni Arai, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.